Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa teknologi laboratorium medis semester 6, baik kelas A maupun kelas B, yang pada kesempatan ini mengikuti perkuliahan mengenai manajemen laboratorium. Dengan pertemuan pertama, materinya adalah tentang pengenalan laboratorium. Sebenarnya untuk semester 6 sendiri mungkin kalian sudah sangat mengenal terkait dengan seluk-beluk laboratorium, yang dimana sudah 3 tahun ini kalian sudah melaksanakan praktikum di laboratorium juga, serta ada beberapa yang sudah melaksanakan PKL, ya, mayoritas ya sudah melakukan PKL, terutama PKL yang non klinis ya, yang dimana tidak terjun ke dalam hal untuk identifikasi sampel klinis, tetapi lebih kepada identifikasi sampel yang non klinis gitu. Nah, semoga dengan beberapa pengalaman yang sudah kalian dapatkan di perkuliahan maupun saat PKL non klinik memudahkan kalian dalam memahami terkait dengan pengenalan laboratorium. Jadi dalam blog ini ya seharusnya kita bisa bertatap muka ya dengan langsung, dimana pada blog ini itu sebenarnya adalah blog penerapan terkait dengan pekerjaan ketika nanti sudah lulus. Jadi sekali lagi terkait dengan penerapan saat nantinya akan bekerja ketika sudah lulus gitu. Jadi ketika bekerja kalian akan juga ikut membantu dalam mengurus laboratorium ya, apalagi kalau menjadi kepala, amin ya, jadi salah satu supervisor suatu laboratorium misalnya, sehingga harus juga memenuhi bagaimana aspek-aspek untuk meningkatkan kualitas ya pelayanan terhadap pasien maupun terhadap identifikasi sampel apapun, sampel klinis maupun non klinis gitu. Oleh karena itu sebenarnya ada keterkaitan dari ketiga mata kuliah yang kalian dapatkan di blog ini gitu. Walaupun semuanya bersifat online, semoga kalian tetap bisa mendapatkan ilmu ya, karena kuncinya juga dari kalian sendiri, bagaimana kalian mampu membaca beberapa jurnal maupun textbook ya yang ada di dalam pencarian online itu, kalian untuk bacaan kalian selagi kalian di situasi pandemik seperti ini seharusnya bisa lebih terbuka wawasannya untuk membaca beberapa keilmuan yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Jadi di blog ini kalian akan mendapatkan 3 mata kuliah ya. Yang pertama adalah manajemen laboratorium, yang kedua adalah akreditasi laboratorium, di mana nantinya ketika bekerja juga untuk menjadikan laboratorium menjadi baik ya, dengan manajemen yang baik itu juga harus ada terdata, terkualifikasi dengan bentuk akreditasi. Nah, pemenuhan akreditasi serta menjalankan manajemen lab yang baik itu harus juga terkait dengan pelayanan yang baik, atau pelayanan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu quality control dan quality assurance. Bagaimana memastikan mutu pemeriksaan dan memastikan hasil uji itu adalah menjadi layak untuk diinterpretasikan untuk diberikan kepada pasien tentunya. Nah, pada kesempatan ini adalah materi yang termasuk ke dalam mata kuliah manajemen laboratorium. Kebetulan diminta oleh Bu
Dia Novalina untuk memberikan materi yang pertemuan pertama. Insya Allah nanti bisa dicermati dengan baik. Sekaligus kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya di sesi pertanyaan yang disediakan dengan cara dikomunikasikan dengan pengampu gitu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Insya Allah dengan kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pembelajaran kita akan selalu mendapatkan berkah dan juga bermanfaat untuk setiap langkah pembelajaran kita di kedepannya. Tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang laboratorium, terutama laboratorium klinik dan laboratorium non-klinik. Saya mengutip dari surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi marilah kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai dalam menuntut ilmu ya, karena dengan keilmuan, dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan ditinggikan derajatnya, dan juga dialah yang Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, kita usahakan selama ini. Insya Allah akan selalu menjadikan keberkahan untuk kita semua. Oke, untuk jurnal atau literatur ini juga sudah saya lampirkan di dalam materi pendukung di Google Classroom ya. Jadi ada dua macam yang terkait dengan handbooknya atau pegangannya ya, atau pedomannya. Yang pertama adalah GCLP atau Good Clinical Laboratory Practice ya. Ini yang berkaitan dengan tes klinis ya, uji klinis, baik termasuk juga di dalamnya adalah uji laboratorium medis ya, teknologi laboratorium medis yang ada di beberapa rumah sakit ataupun puskesmas ya. Itu standarnya, itu pedomannya harus memenuhi dengan GCLP. Sedangkan untuk yang sifatnya non klinis tetapi tetap menuntut terkait dengan pemastian mutu dan pemastian hasil yang valid ya, makanya ada validitas ya atau validasi hasil. Nah itu regulasinya itu melalui GLP pedomannya. Untuk GLP itu dari singkatan dari Good Laboratory Practice ya, dimana praktek pembuktian kualitas untuk regulasi penelitian yang non klinis dan juga penelitian pengembangan. Itu sudah saya lampirkan, mungkin bisa dibaca sembari di bulan Ramadan ini juga bisa sembari untuk membaca materi-materi pendukung lain selain dari PPT saya ini. Selain itu juga kalian bisa membaca, ini juga sudah saya lampirkan terkait dengan laboratorium klinik ya, nomor 411 _ Menteri Kesehatan _ Peraturan _ 3 _ 2010. Nah ini yang pedoman juga yang menjadikan salah satu acuan untuk bagaimana menjadikan suatu laboratorium itu bisa terkualifikasi dengan baik, termasuk persyaratan bangunan, sanitasi, alat-alat yang terkualifikasi seperti apa, penyimpanannya itu sudah diatur sebenarnya di dalam Permenkes ini. Learning capture-nya adalah dua ya, jadi ruang lingkup laboratorium klinis yang dimana ada persyaratan dan fasilitas, yang kedua adalah ruang lingkup laboratorium non klinis.
Untuk yang ruang lingkup laboratorium klinis, pedoman saya yang seperti tadi ya, dari nomor 411 Permenkes tentang laboratorium klinik. Ya, ini pengertiannya, silahkan dibaca. Intinya adalah saya menggarisbawahi bahwa dari kata klinik itu berarti pemeriksaan sebuah spesimen ya. Spesimen klinik untuk mendapatkan informasi untuk menunjang upaya diagnosis maupun penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Untuk laboratorium kesehatan sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah laboratorium klinik umum dan khusus. Yang kedua, laboratorium kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah laboratorium kesehatan lingkungan. Untuk yang laboratorium klinik itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah dari sisi umum, lalu khusus. Untuk yang umum sendiri dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah laboratorium klinik pratama, yang kedua laboratorium klinik madya, dan yang ketiga laboratorium klinik utama. Sedangkan untuk yang khusus itu ini terkait dengan pemeriksaan khusus, jadi pemeriksaan spesialisasi. Ini biasanya ada di beberapa bekerja sama dengan fakultas kedokteran. Ini seperti saya contohkan di Sarjito itu laboratorium spesialisasinya itu bergabung dengan laboratorium pendidikan. Jadi ketika mau mengujikan spesimen di beberapa spesialisasi itu dia sebenarnya juga ada banyak residen, ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga ikut magang di sana, karena juga termasuk ke dalam lab pendidikan juga. Contohnya mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, patologi klinik, maupun ada patologi anatomi juga. Walaupun juga tidak selalu seperti itu. Mungkin kalau untuk yang Sarjito karena dia berdekatan dengan FKUGM, jadi dia lebih mudah dalam koordinasikan terkait dengan lab pendidikan maupun kapan dia melakukan pemeriksaan terkait dengan sampel klinis gitu. Sedangkan di beberapa rumah sakit juga sudah ada pembedaannya untuk yang spesialisasi, jadi tidak laboratorium umum untuk TLM saja, tetapi laboratorium sudah spesialisasi terkait dengan spesialisasi kedokteran yang ada di sana, seperti mikrobiologi, parasitologi maupun patologi klinik. Untuk yang laboratorium umum, ini saya contohkan, ini ada yang sifatnya klinik pratama dan madya. Untuk laboratorium yang pratama itu sifatnya setingkat puskesmas dan juga klinik pratama atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini yang penting bisa untuk memeriksa persyaratan pemeriksaan dasar, tidak bersifat untuk pemeriksaan yang spesialisasi seperti misalnya uji HIV atau uji gonore atau uji TBC. Itu di beberapa klinik pratama atau puskesmas tidak semuanya memiliki standar penunjang untuk pemeriksaan tersebut. Tetapi untuk yang tingkatan atasnya atau grade yang atasnya itu ada madya. Itu ada beberapa puskesmas yang dia sifat laboratoriumnya sudah madya sehingga menjadi rujukan untuk pemeriksaan TBC misalnya, atau pemeriksaan gonore atau pemeriksaan tes HIV atau sifilis. Itu bisa dilakukan di puskesmas yang madya. Tetapi untuk pengambilan sampelnya bisa dilakukan di beberapa puskesmas yang sifatnya pratama, walaupun nanti yang pemeriksaannya itu bisa di rumah sakit yang tingkatan laboratoriumnya madya atau di puskesmas yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan tersebut. Nah, untuk tingkatan yang atasnya lagi ini yang sifatnya sudah utama. Jadi ini sebenarnya spesialisasi untuk pemeriksaan infeksi tingkat lanjut ya,
Atau kita bicarakan misalnya sekarang nih di era pandemi COVID seperti ini, tidak semua laboratorium memiliki deteksi untuk pemeriksaan PCR misalnya, untuk mendeteksi adanya molekuler terkait dengan adanya infeksi virus atau infeksi yang sifatnya sudah deteksi sangat molekuler, itu tidak bisa dilaksanakan di yang sifatnya pratama maupun madya. Jadi harus yang utama, karena juga rujukan COVID ini kan akhirnya kan di fasilitas kesehatan yang tingkat 3, di mana yang dia sudah memenuhi untuk standar pemeriksaan sampel menggunakan PCR gitu. Selain persyaratan alat yang harus punya PCR, persyaratan yang lain adalah tingkat BSC-nya atau Biological Safety Cabinet, yang dimana menentukan terkait dengan keamanan dan saat pemeriksaan spesimen itu juga menentukan, dimana juga misalnya kita mencontohkan di Pratama ya, klinik Pratama tidak semuanya memiliki BSC, sedangkan yang madya mungkin punya tetapi setingkat dengan lab pendidikan atau yang setingkat dengan BSC yang level 3 ya, yang bukan level 1 gitu. Sedangkan untuk yang utama itu pertahanan atau keamanan terkait dengan biohazard itu sudah lebih tinggi gitu ya, untuk pemenuhan BSC-nya, pemenuhan airflow-nya, aliran udaranya itu juga sudah diatur sehingga dia menjadi tingkatannya yang paling tinggi, yaitu yang utama untuk yang laboratorium. Nah, untuk laboratorium yang klinik khusus ya, yang saya bilang tadi spesialisasi, itu ada di dalam pasal 2 ayat 3. Contohnya ada mikrobiologi klinik, parasitoklinik, dan patologi. Nah, ini bisa dibaca ya, bahwa perbedaannya terkait dengan ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk dia bisa mendapatkan sertifikasi atau akreditasi untuk persyaratan yang harus ada di dalam laboratorium mikrobiologi klinik, seperti persyaratan bangunan dan prasarana, lalu tata ruang, itu tidak bisa sembarangan, harus ada penataan terkait dengan pengambilan spesimen, pengambilan khusus putung, pengambilan khusus bahan ginekologi, terus ruang sterilisasi, ruang makan minum, WC untuk pasien maupun dengan WC untuk pegawai itu harus disendirikan juga terkait tata ruangnya. Lalu terkait pengolahan limbahnya sesuai ketentuan bagaimana cara pengolahan limbahnya, baik itu harus sudah ada tempat penampungannya, itu juga yang limbah cair maupun padat itu juga sudah harus sesuai dengan ketentuan. Persyaratan minimal peralatan itu ini ya, seperti yang pertama ada analytical balance harus ada berapa, antibiotik dispenser harus ada berapa, karena kan biasanya untuk infeksi kita pengujiannya harus dengan menggunakan misalnya colony forming unit atau total coliform suatu bakterial. Kita mencoba untuk mendeteksi dengan beberapa bahan standar dari antibiotik yang diberikan gitu. Lalu autoclave harus ada, terus inkubator CO2 harus ada, atau inkubator yang non CO2 harus ada, mikroskop harus ada berapa, itu sudah harus disesuaikan untuk yang mikrobiologi klinik. Lalu keselamatan keamanannya atau ketiganya ini juga harus ada yang seperti ini, harus dipenuhi juga sebagai bentuk persyaratan minimal untuk persyaratan pemenuhan dapat akreditasi atau sertifikasi lab laboratorium spesialisasi mikrobiologi klinik. Lalu persyaratannya tidak hanya terkait dengan pemenuhan alat maupun tata ruang dan bangunan, tapi juga jenis pemeriksaannya. Jadi untuk mikrobiologi klinik itu bisa harus melakukan pemeriksaan mikroskopis, biakan, dan imunoserologi. Lalu juga ada persyaratan minimal untuk laboratorium parasitologi klinik. Bangunan seperti tadi, lalu minimal peralatan. Di sini juga harus ada lemari asam ya, foam hood, karena untuk patologi itu kan biasanya juga ada beberapa sediaan mikroskopis yang dia sifatnya
asidnya, asam, sehingga dia harus bentuk proses peracikan reagennya itu harus di fungut atau di lemari asam. Dan di sini harus ada kabinet keamanan biologis yang kelas 2 atau BSC yang tipe 2. Nah, nanti yang harus kalian cari sekaligus untuk mengingatkan, freshkan lagi perbedaan BSC tipe 1, 2, dan 3. Ya, nanti silahkan dituliskan di Google Classroom yang sudah ditentukan terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang apa perbedaan dari BSC kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu juga ini persyaratan sentrifuge, persyaratan spekulum, dan lain sebagainya itu juga harus dipenuhi. Dan ini persyaratan K3. Nah, ini PR kedua ya, atau tugas kedua. Tugas utama adalah membedakan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dari PSC. Yang kedua adalah membedakan dari persyaratan perlengkapan K3 yang harus ada di lab mikrobiologi klinik, di lab patologi klinik, dan di lab parasitologi klinik. Itu perbedaannya apa terkait dengan perlengkapan, keselamatan, dan keamanan laboratoriumnya. Silakan dicermati terkait dengan undang-undangnya tadi, untuk kemudian di jawabannya dituliskan di dalam Google Classroom yang sudah ditentukan. Nah, terus kemudian persyaratan minimal kemampuan pemeriksaannya. Nah, itu yang jadi PR untuk penugasan. Yang pertama tadi perbedaan BSC, yang kedua adalah perbedaan persyaratan K3 untuk masing-masing lab spesialisasi. PR yang ketiga adalah jenis pelayanan minimal yang harus bisa dilakukan apa saja untuk yang lab spesialisasi tadi. 3 lab spesialisasi yang dituliskan di dalam undang-undang itu apa saja. Itu silakan kalian untuk mencermati, membaca dari materi pendukungnya juga, untuk kemudian dituliskan nanti di Google Classroom. Lalu ini untuk yang patologi anatomi ya. Jadi ada 4 ya. Selain patologi klinis juga ada patologi anatomi. Jadi perbedaannya dari keempat itu apa, nanti silakan juga berdasarkan pertanyaan tadi. Cara jawabnya adalah berdasarkan pertanyaan tadi. Nah, perbedaannya mungkin ya, kalau saya membicarakan tentang persyaratan minimal peralatannya, karena juga spesialisasi ujinya berbeda. Untuk yang patologi anatomi, karena lebih ke dalam pengujian jaringan atau bagaimana membuat blok jaringan atau sediaan histologi yang kemudian bisa diamati atau dilakukan pewarnaan untuk bisa melihat terkait dengan struktur jaringan ataupun struktur yang lain itu sehingga spesifikasi peralatannya juga berbeda. Ini seperti contohnya mikrotom itu harus punya 1 ya, sentrifuge harus punya 1 tetap sama, terus cetakan blok parafin sesuai kebutuhan. Nah, ini berarti kalau sesuai kebutuhan kan, misalnya dia melakukan blok parafin berarti harus ada berapa, berarti kalau sesuai kebutuhan berarti hanya minimal 1 buah juga. Terus perlengkapan keselamatan K3-nya, ini tadi yang termasuk ke dalam pertanyaan nomor 2. Jadi bukan 3 lab ya, tapi 4 lab ya. Jadi perbedaannya apa terkait dengan K3-nya di 4 lab tersebut, persyaratan minimalnya. Termasuk juga ujinya itu minimalnya apa saja yang bisa dilakukan di 4 lab itu di pertanyaan nomor 3. Ya, terkait dengan persyaratan minimal kemampuan membuat preparat, itu juga untuk yang tanda positif itu berarti bisa dilakukan. Untuk yang tanda negatif tidak menjadi persyaratan utama untuk dilakukan, tapi boleh diadakan pengujian itu gitu, tapi tidak menjadi persyaratan utama. Untuk penyelenggaraannya, bab 3-nya itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah, daerah ataupun swasta.
untuk yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah ataupun lembaga teknis daerah. Lalu yang jelas harus berbadan hukum untuk terutama yang dia sifatnya swasta, laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta atau memiliki izin legalitas dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Terus kewajiban laboratorium klinik ya, melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal. Jadi ada PMI dan PME. PMI dan PME. Nah, ini untuk merefresh atau istilahnya pemanasan ya, karena nanti juga akan mendapatkan di dalam mata kuliah quality control dan pemastian pemantapan mutu di validasi metode dan pemantapan mutu ya, mata kuliahnya namanya. Tapi ini untuk agar kalian seperti pemanasan. Di tugas yang keempat adalah membedakan perbedaan dari PMI dan PMI, pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal laboratorium. Lalu yang selanjutnya mengikuti akreditasi laboratorium yang dia diselenggarakan oleh KI ya namanya, atau juga ada yang disebut KALK juga, Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan, setiap 5 tahunan. Dan juga di bidang sosial, kemasyarakatan dan asosiasi laboratorium harus aktif. Terus laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis. Tidak semuanya bisa melakukan pemeriksaan tiba-tiba kamu datang ke sana meminta untuk saya mau dicek. Mungkin kalau cek lengkap bisa, tetapi kalau langsung saya mau cek COVID-19 gitu, nggak bisa. Jadi COVID-19 ini runtutannya ini seperti saya contohkan COVID itu tadi, runtutannya adalah kalian harus berobat dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Nanti puskesmas memberikan rujukan untuk melakukan identifikasi atau pemeriksaan PCR di beberapa rumah sakit atas persetujuan dari dokter pemberian rujukan itu tadi, atau dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta, jadi setingkat puskesmas atau klinik pratama baru bisa. Jadi kalau kamu datang tiba-tiba mau periksa COVID ya, mungkin di beberapa rumah sakit swasta bisa, tapi terkait dengan biaya dan runtutan rujukan itu seharusnya dia melalui permintaan tertulis dari beberapa orang yang ada di dalam daftar ini. Seperti yang contohkan lagi dokter ya utamanya, lalu dokter gigi bisa, bidan untuk pemeriksaan kehamilan maupun instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum. Ini misalnya terkait dengan uji narkoba, tes kit narkoba, ya, rapid test narkoba itu bisa dilakukan melalui permintaan tertulis dari instansi pemerintah. Lalu bab 4 itu persyaratannya harus memenuhi ya seperti tadi ya, ada lokasi, bangunan, prasarana, kemampuan pemeriksaan spesimen, dan ketenagaannya sesuai dengan klasifikasinya. Lalu bangunan, prasarana, dan peralatan harus memiliki kemampuan minimal ya. Nanti ada lampirannya 1 sampai dengan lampiran 5 yang terkait dengan persyaratan minimal. Ya ini persyaratan minimal, kalau tadi adalah persyaratan minimal laboratorium spesialisasi, kalau ini persyaratan minimal untuk laboratorium pratama, madya, dan utama. Dari bangunan dan prasarana, dari penampungan spesimen maupun penampungan limbah cair dan limbah padatnya, lalu jenis peralatannya, minimal peralatan seperti apa, lalu kemudian untuk perlengkapan K3-nya seperti apa yang harus ada, lalu untuk persyaratan minimal kemampuan pemeriksaannya seperti apa, itu juga kalian bisa membaca dari lampiran ini. Oke, ini ya terkait dengan kimia klinik dari bidang hemostasis,
dari terkait dengan infeksi itu juga sudah dituliskan lengkap di sini, dan imunologi itu sudah. Lalu bagian keempat tentang ketenagaan. Laboratorium klinik umum Pratama itu syaratnya harus ada seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 bulan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi PK ya, patologi klinik. Ini untuk yang klinik umum Pratama. Lalu juga tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya 2 orang analis kesehatan. Lalu untuk yang madya itu perbedaannya dengan yang Pratama adalah ada satu kurang lebih penanggung jawabnya, yaitu yang memiliki dokter spesialis patologi klinik. Kalau tadi yang klinik Pratama dokter saja dengan persyaratan dokter umum saja dengan persyaratan sertifikat pelatihan manajemen laboratorium. Sedangkan untuk laboratorium klinik umum madya itu diharuskan yang memiliki dokter spesialis patologi klinik minimal 1 sebagai penanggung jawab teknisnya. Lalu untuk tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya 4 orang analis dan 1 orang perawat serta 2 orang tenaga administrasi. Untuk yang utama itu sekurang-kurangnya 1 dokter spesialis patologi klinik dengan ada 6 orang tenaga analis kesehatan, serta dari 6 itu memiliki 2 diantaranya sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi. Itulah perbedaannya. Untuk yang laboratorium spesialisasi mikrobiologi klinik berarti untuk penanggung jawab teknisnya harus seorang dokter spesialisasi mikrobiologi klinik dengan analis kesehatannya yang sudah memiliki sertifikat pelatihan di bidang mikrobiologi klinik. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, sudah bekerja, untuk bisa bekerja di spesialisasi lab khusus, kalau saran saya ikutlah pelatihan dulu. Jadi nggak usah terburu-buru untuk bekerja, tapi ikutlah pelatihan-pelatihan, karena nanti penting, ini menjadi salah satu pertimbangan agar kalian bisa bekerja di laboratorium yang sifatnya spesialisasi, baik mikrobiologi klinik, patologi anatomi, patologi klinik maupun yang parasitologi klinik. Ini ya contohnya yang parasitologi klinik, berarti dokternya harus yang spesialis parasitologi klinik. Untuk yang patologi anatomi berarti dokternya, penanggung jawabnya harus dokter spesialis patologi anatomi atau PA. Untuk persyaratannya tidak diharuskan kalau yang untuk patologi anatomi tidak diharuskan untuk yang analis kesehatan, tetapi analis bisa mengambil peran di sini, karena teknisi di sini, teknisi patologi juga salah satunya bisa selain anatomi bisa yang memang dia seorang TLM gitu. Untuk penanggung jawab teknis laboratorium, tanggung jawabnya ini ya beberapa macam yang ada di sini. Ini sebagai pekerjaannya, ini nanti silahkan dibaca, seperti melakukan pola dan tata cara kerja, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan lab, memberikan pendapat terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium, membuka konsultasi atas dasar hasilnya, dan memberikan masukan kepada manajemen laboratorium terkait dengan pelaksanaan kegiatan lab. Nah, untuk dokter spesialis atau dokter selaku tenaga teknis laboratorium, jadi ini bukan dokter yang sifatnya sebagai penanggung jawab, tapi tenaga teknisnya harus melakukan kegiatan teknis dan pembinaan tenaga analis kesehatannya, lalu mengkoordinir kegiatannya, mengkoordinir keselamatan kerja, melakukan komunikasi dengan tenaga medis lain. Itulah tanggung jawab dari tenaga teknis laboratorium klinik, yang di sini diantaranya dokter ataupun dokter spesialis. Untuk tenaga analis kesehatan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengambilan spesimen, penanganan spesimen sesuai dengan SOP, melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja, dan konsultasi dengan
penanggung jawab atau dokternya. Untuk tugas perawatnya, silahkan untuk dibaca juga di perawat di masing-masing laboratorium tadi yang sudah dibahas tadi. Untuk bab 5 perizinan, untuk izin penyelenggara laboratoriumnya ini ya, jadi perbedaannya adalah dari tingkatannya. Kalau dia yang sifatnya klinik umum utama, itu yang mengeluarkan bukan lagi dinas kabupaten tapi sudah dinas provinsi, karena tingkatannya evaluasinya sudah melalui kepala dinas provinsi. Tata caranya nanti silakan dibaca ya, terkait dengan tata cara perizinan. Nah, ini untuk rujukannya, sistem rujukan dari Puskesmas, terus dari Dinkes, terus dari rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe C, tipe B, tipe A, itu ada rujukan yang baik. Kalau sekarang itu namanya rujukan sistem kesehatan nasional atau JKN ya, jaringan kesehatan nasional, yang dimana dilakukan oleh BPJS. Jadi diawali dari pemeriksaan COVID pun itu juga diawali dari tidak langsung ke rumah sakit, kecuali yang dia membutuhkan rujukan emergensi, tetapi melalui Puskesmas. Nanti Puskesmas menggunakan rujukan ke rumah sakit tipe C atau tipe B yang memiliki laboratorium tingkat madya untuk pemeriksaan COVID ya, atau bisa langsung dirujuk ke tipe A kalau sifatnya emergensi, terutama untuk pemeriksaan yang membutuhkan spesialisasi, terutama untuk alat-alat yang sifatnya expert seperti PCR, untuk yang sifatnya genetika molekuler. Lalu bab 7 ini membahas tentang pencatatan dan pelaporan. Bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan pekerjaan di laboratorium. Nah, untuk perbedaannya, kalau tadi kita membahas tentang laboratorium klinis, ini sedikit saja kita membahas tentang laboratorium non klinis ya. Yang itu diantaranya ada laboratorium kimia, laboratorium obat, laboratorium gizi dan amami, itu termasuk ke dalam laboratorium non klinis. Seperti contohnya ini laboratorium kimia kesehatan yang ada di Labkes Yogyakarta, yang memeriksa kimia terhadap kualitas air minum, terus pemeriksaan kualitas makanan, minuman, pemeriksaan kandungan kimia tertentu, pemeriksaan kimia limbah cair. Itu juga bisa dilakukan di laboratorium kimia kesehatan. Seperti contohnya misalnya di BLK, itu labnya itu tidak hanya yang lab yang klinis, tetapi juga ada yang lab non klinis, dan tetap masih berjalan seperti sekarang ini dan dilakukan oleh seorang analis kesehatan atau seorang TLM gitu. Jadi mungkin kalian yang tidak terlalu suka memeriksa spesimen klinis itu, insya Allah mungkin kalau sudah ada rezekinya bisa bekerja di laboratorium yang non kesehatan. Lalu untuk persyaratannya, untuk pemenuhan itu harus memenuhi ISO ya, ISO 17025. Ini persyaratan untuk laboratorium. Untuk laboratorium yang baik itu harus memenuhi ISO 17025. Nanti silahkan dicari persyaratan apa di ISO ini yang 17025. Nah, untuk akreditasi laboratorium sendiri, walaupun nanti sudah dipelajari di akreditasi, tapi intinya yang diakreditasi itu ada 3 macam ya. Untuk laboratorium pendidikan itu yang melakukan akreditasi adalah LSPT LAPI namanya. Sedangkan untuk yang laboratorium pengujian yang ada quality controlnya harus di akreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Lalu untuk laboratorium penelitian dan pengembangan harus KNAPPP untuk akreditasinya. Walaupun nanti di akhirnya untuk akreditasi tenaga laboratorium itu harus dipenuhi oleh LSPT LAPI. Ini kegiatan LSPT LAPI ini semuanya. Nah, silakan dibaca dan dicermati untuk tugasnya, yaitu 4 tadi ya. Yang pertama membedakan persyaratan dari keempat yang spesialisasi tadi. Untuk K3-nya seperti apa itu harus dicermati. Lalu yang kedua, persyaratan untuk
persyaratan terkait dengan pemeriksaannya dari keempat tadi juga harus tahu. Terus juga perbedaan dari laboratorium madya, pratama, serta yang pratama, utama, dan madya dan utama harus tahu perbedaannya. Oke, nanti beberapa pertanyaan nanti kita diskusikan kalau ada pertanyaan di dalam Google Classroom. Untuk beberapa pertanyaan tadi saya mungkin ada beberapa yang lupa, nanti diringkas, dirangkum untuk kemudian dikerjakan di dalam Google Classroom. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan. Semangat selalu, semoga kita akan selalu diberikan berkah untuk selalu sehat walafiat setiap harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.